Bismillah, Alhamdulillah, ini insya Allah adalah seri terakhir ya. Ini adalah seri terakhir dari proses akuntansi Excel-nya. Nah, kita akan membahas depresiasi, persediaan stok, dan laporan-laporan keuangannya. Yang ini ya. Yang pertama, persediaan stok dulu. Ini transaksinya sudah saya isikan, permisalan saja. Jadi transaksi-transaksi sini sudah terisi di bulan Januari, Februari, Maret, dan terakhir dianggap langsung ke bulan Desember ini ya. Langsung ke bulan Desember ini. Jadi bagaimana mengisi bagian dari persediaan stok ini jika yayasan atau lembaga tersebut menyediakan atau terdapat di dalamnya penjualan buku. Kalau nggak ada ya nggak perlu diisi. Jadi masuknya kategori usaha misalnya. Nah ini daftar namanya bisa diisi sesuai kebutuhan. Misalkan ini saya misalkan saja ada tahsin 1 sampai 6. Kemudian ini kategorinya buku ya. Kategorinya buku, kemudian kaos hafil, kaos dakwah, sama game hafil ini kategorinya kaos dakwah. Kode produk nanti ini kenapa sudah terisi karena sudah saya isikan. Kita bisa lihat di jurnal transaksi. Ini ada tanda plus. Jadi bisa dibuka. Ini adalah transaksi bantuan untuk pengisian yang lainnya. Ya ini ya nama persediaan. Kita langsung ya ini ada di bulan Februari yaitu pembelian stok. Tahsin 1, 3, 5. Pembeliannya 30. Maka di sini juga pasti di persediaan stok ini saya gunakan di sheet ya agar lebih cepat. Ya ini ada kan muncul ya pembelian 30 masing-masing 30. Pembeliannya 30 dengan harga 15.000. Nanti di sini terisi otomatis total harganya 450.000 per itemnya. Di total di sininya juga muncul ya ini 450.000 ya. Dia masuk ke persediaan buku. Jadi kalau kita lihat ke buku besar, ini BBU ini buku besar umum ya. Kalau BBB ini buku besar batasan. Jadi kalau kita ingin melihat sesuai dengan batasan, tinggal klik yang ini, buku besar batasan, tinggal pilih batasannya tidak terikat, maka yang muncul hanya tidak terikatnya saja, ini terikat sementara, dan ini yang permanen. Jadi seperti itu. Buku besar kita lihat di persediaan buku, ya ini. Maka ini munculnya, pembelian buku tahsin 1, 3, 5, masing-masing 30 piece dengan harga sekian ya. Sisa stoknya ini sudah ada HPP buku. HPP ini secara singkat adalah modal yang harus dikeluarkan, modal dari penjualan ya, Jadi kelihatan dia ada untung atau rugi dari penjualan tersebut. Ini HPP-nya ada di bulan ketiga, mungkin nanti bisa kita lihat kembali di jurnal umum sini. Sisa stok terakhir 1.065.000. Kita lihat ya ini sudah sesuai berarti ya. Ini nilai sisanya 1.065.000. Kalau belum sesuai tinggal disesuaikan saja, berarti HPP-nya belum ditutup. Misalkan contoh seperti ini. Ini bulan 3, bulan 2 Februari. Tahsin 1 ini sudah otomatis ya. Dari pengisian yang daftar nama ini, nama produk nanti muncul di sini pilihannya. Dari tahsin 1 sampai game hafil dia muncul. Nah, kita lihat transaksinya ada di bulan berapa saja. Penjualan buku. Lihat di sininya saja ya. Penjualan buku. Ya, ini. Penjualan buku ada tahsin 1 dan 5 sebanyak 9 dan 10.
Kita lihat ya, ini penjualan Tasin 1 9 dan Tasin 5 10 penjualannya. Dan stok akhirnya, stok yang tersedia, stok ready itu otomatis sudah input, sudah otomatis update. Jadi kita tinggal lihat saja, oh stoknya tinggal segini, berarti masih ada stok. Jadi seperti itu. Kemudian untuk HPP, tinggal lihat ini HPP buku ya, ini ya HPP. Kolom ini HPP, ini saya tutup dulu. HPP di sini kita ambil sebanyak 285.000. Kenapa 285.000? Karena kita lihat dari persediaan tadi. Ya, ini HPP-nya muncul dari buku ini 285.000. HPP diambil dari harga per unit, penjualannya segini, harga per unit, jadi totalnya modalnya ini kan 15.000. Modal 15.000. Totalnya 285 ini dari 135 plus 150. Kan tadi penjualannya beda ya. Penjualannya bukan 15.000. Ya, ini penjualannya 25.000. Jadi sudah otomatis di sini sudah muncul 25.225 dan 250. Kalau kita lihat di sini juga sama. Ya, ini 225 dan 250.000. Tapi yang diambil dia otomatis HPP-nya saja, modalnya saja. Jadi bukan untungnya. Untungnya sudah otomatis terpisahkan yang sudah masuk ke kas atau bank misalkan kalau dia transfer ya. Jadi HPP seperti itu saja, mudah insya Allah. Dan jangan lupa setiap transaksi itu harus JA kembali. Ini kan bulan Januari ya, JAT kalau Januari. Kalau dia Februari, JA kita tulis JA kembali. Ini ya, JA ini saya blok JA sampai sini. Ya, ini karena belum ada persediaan buku, belum ada pembelian buku, maka di laporan keuangan di bulan Januari juga belum ada nih persediaan buku. Jika kita lihat bulan Februari, ya ini bulan Februari, oh ada pembelian. Kalau saldo awalnya kan Januari belum ada. Bulan Februari ada pembelian, ini berubah soalnya saldonya ya. Maka ketika kita lihat berarti ada ya ini pembelian. Pembelian ya, ini. Persediaan buku ini yang 3 ini saya blok, 3 ini masuk ke sini debit. Karena kan pembelian, kalau penjualan dia penjualan buku di bagian kredit. Persediaan buku pembelian masuknya ke debit, diambil dari saldo bank 1. Nah, maka di bulan 3 ini JA-nya kita buat kembali nih persediaan bukunya. Persediaan buku kita buka dulu ininya. Persediaan bukunya, karena di bulan ini kita ke persediaan dulu, persediaan. Kalau kita ini periode kita pilih ke Februari, ya di sini kita bisa lihat ya, tidak ada penjualan sama sekali, hanya pembelian saja ini, pembeliannya saja. Maka tinggal lihat saja ini saldo awalnya itu yang di sini. Total di sini, total stok akhir, stok awal, stok awal di periode awal, yaitu stok akhir di bulan Februari. Nanti buat stok awalnya di sini ada 30, 30, 30. Maka kita bisa lihat di sini di bulan 3 ini bulan 3 ya. Persediaan buku, JA-nya kita isi 30 kembali, dan ini enggak termasuk ke ini ya, enggak masuk ke periode tahunan itu udah otomatis, jadi ini enggak dihitung sebagai pembelian lagi. Kalau dilihat dari kolomnya kan ini masuknya ke pembelian ya ini, tetapi ini karena kita isi JA maka masuknya dia periode bulanan, jadi saldo awal bulanan. Dan kita lihat ada pembelian ya, ini 910 HPP-nya. Nah, ini bulan 12 juga ini sudah saya isikan. Kita mau masuk ke bulan ini dulu, yang terakhir kan bulan Maret ya. Bulan Maret, kalau kita pilih bulan Maret, ya ini kan ada penjualan 9 di Tasin 1 dan 10 piece di Tasin 5. Stoknya ini 21, 30, 20. Maka jurnal awal di ini bulan Maret. Karena kita ini lompat, ini saya lompat langsung ke bulan Desember. Maka bulan Desember ini saya isikan saldo awalnya. JA ini JA Tasin 1 35 21 piece, 30 dan 20 piece. Ini sesuai dengan
saldo akhir nih stok di bulan Maret tadi. Maka kalau kita pilih di bulan Desember, sama stoknya. Ya, ini saldo awal ya. 21, 30, 20. Ini saldo awalnya. Kalau kita pilih ke tahunan, dia nggak berpengaruh. Dia tetap saldo awalnya nggak ada, kan memang nggak ada. Hanya ada pembelian 30, penjualan totalnya 9 dan 10 piece. Jadi untuk persediaan mungkin sudah cukup. Kita masuk ke SPP. SPP ya, misalkan. Di bulan Februari ada SPP ini, SPP RQ ya. SPP. Nah, untuk SPP ini nanti kan otomatis nih. Setiap nama nama akunnya kita isikan di nama iuran. Ini yang kolom ini set ini akun iuran, ini nama yang sudah kita kopikan. Untuk nama daftar nama-nama lengkapnya ada di ini, setup iuran. Nah, ini ada santri TPQ, santri RQ, TAUD, TKIT sampai SDIT. Maka setiap kita ini kita set dari awal ya. Kalau ada misalkan contoh, ini kan di jurnal umum tadi ada ya, ini pendaftaran ya, pendaftaran atas nama Sofiandi. Maka di setup nama akunnya di sini setup iuran, kita tambah itu kan tadi RQ, kita tambah di sini. Tinggal kasih Sofiandi. Sofiandi ini kita copy lagi, masuk ke akun iuran sini, masuk di sini bebas mau di mana sih, di sini bisa, di sini bisa. Kita contoh yang di sini, contoh di sini kita pastenya value agar tidak berubah formatnya value. Nah, sudah ini baru kita klik di sini bagian filter, tinggal klik saja sort A to Z, nanti otomatis dia rapi sendiri. Sofiandi di mana dia? Ya ini sudah masuk ya di bagian atas. Nah, ini bagian Sofiandi karena kan tadi namanya Sofiandi ya. Ya ini. Saat pembayaran SPP ini kan ceritanya beliau langsung bayar SPP bulan pertama Februari. Ini SPP-nya kita ubah dulu, jangan RQ, ini TAUD ya. Ada TAUD, TPQ dulu, ini TPQ misalkan. Nah, maka ketika di jurnal umum bagian yang ini SPP RQ ini yang saya blok ya, kita isikan di bagian pembayaran ya, ini iuran atau penerimaan. Taruhlah beliau minta kwitansi, maka nomor BT-nya kita isi. Misalkan ini contoh saja BT 025. Kategorinya diisi iuran, tipenya diisi SPP RQ karena kan dia rumah kurang masuknya ya. Tinggal pilih di sini nama iuran ya. Cari saja di sini ada Sofiandi. Ya, ini paling bawah ya. Sofiandi. Ya, ini sudah muncul otomatis karena dia masuk ke bayar bulan Februari tahun 2020. Nah, nanti di sini di bagian SPP dia insya Allah sudah otomatis update. Kita pilih ke RQ. Ya, ini Sofiandi masuk ya. Ini bulan Februari bayar 150.000. Ini jadi sesuai dengan namanya masing-masing. Ini hanya untuk kontrol saja. Karena kan kalau untuk rekapitulasi SPP biasanya ada yang bagian fisiknya ya. Bagian langsung ditulis di bukunya masing-masing. Jadi seperti itu untuk iuran, seperti itu saja. Dan terakhir adalah depresiasi amortisasi. Depresiasi amortisasi kita tinggal lihat dulu di jurnal sini. Ini tutup dulu. Depresiasi itu adalah penyusutan peralatan yang sifatnya masuk ke inventaris. Misalnya kita cari yang inventaris. Ada di bulan, maaf ini biar mudah, kita ke buku besar saja. Kita pilih ke inventaris peralatan. Ya ini, inventaris peralatan. Ya, ada di bulan Maret. Tanggal 27 ya, kita baru lari ke jurnal umum lagi, 27 Maret. Ya, ini. Inventaris peralatan, beli papan tulis sebanyak 4.500.000. Ini ceritanya kita beli 2 papan tulis ya, 2 papan tulis. Kita pindah ke, ingat dulu ya, ini 4.500.000, sebanyak 2 papan tulis. Kita pindah ke
depresiasi atau amortisasi. Maka di sini kita isi, ya ini sudah saya isikan. Papan tulis 1 harganya 2.500.000, papan tulis 2 harganya 2 juta, totalnya 4.500.000. Dihitung masa manfaatnya selama 1 tahun. Jadi pada Maret 2021 nanti itu insya Allah saldonya sudah habis 22.500.000 ini, sama 2 juta ini sudah habis. Hasil per bulan ini penyusutan. Jadi masuknya dia bukan langsung ke pengeluaran, tetapi masuknya ke inventaris dulu, baru per bulan itu diambil penyusutannya. Ini penyusutannya sebanyak 375.000. Maka nanti di akhir bulan Maret ini kita isi penyusutan peralatan, ya ini. Biaya penyusutan peralatan, depresiasi peralatan sebanyak 375.000. Masuknya dari akun penyusutan peralatan. Jadi kalau kita pilih ke laporan posisi keuangan di bulan Maret, maka di sini bisa masuk nih. Inventarisnya kan 4.500.000. Yang sudah diakumulasi penyusutannya sudah masuk 375.000. Jadi nanti pada bulan Maret 2021 ini yang saldo minus 375.000 ini sudah total 4.500.000. Nah, maka baru di situ dianggap inventaris ini sudah habis. Kalau misalkan bisa dijual kembali, masuknya ke kas. Kalau tidak bisa dijual ya nggak apa-apa, berarti sudah keluar. Dia hanya dihitung sebagai inventarisnya saja untuk memudahkan data. Jadi seperti itu. Amortisasi juga sama. Amortisasi ini kan tadi depresiasi ya. Amortisasi sewa gedung 1 nilainya bayar 25 juta. Masa manfaatnya ini taruhlah 25 juta ini kita sewa selama 2 tahun. Makanya ini saya isi 24. Masa manfaatnya 24 bulan. Maka habisnya ini ada di bulan Januari berarti ya. Coba kita lihat di bulan Januari. Kita langsung ke buku besar aja. Pilih ke bangunan. Oh, ini belum ya. Oh iya, belum ada ini penyusutan bangunan. Nah, taruhlah di sini kita isi misalkan di bulan terakhir, bulan Desember, ya ini di sini ya. Di bulan Desember ini otomatis di kas kecil ini kita lihat ya. Desember. Kas kecilnya habis karena sudah disetorkan ke sini. Ini ada laporan, ada transaksinya ya ini. Masuk dari kas kecil, ini masuk bagian kredit, masuknya ke akun kas. Maka ini keterangannya setoran dana 23 juta 500 sekian. Maka di posisi keuangan juga sudah habis. Nah, kita masuk ke tadi bagian bangunan. Bangunan di sini kita pilih ke bangunan sewa ya, sewa ambilnya dari kas. Karena yang duitnya ada di kas ya. Sewa gedung 1 2 tahun. Oh maaf, belum ya. 2 tahun. Copy saja. Kita lihat di ininya dulu. Oh, ini sudah tanah ya. Ya, tidak terikat. Berarti masuknya ke tidak terikat, jurnal umum, pilihnya tidak terikat, 25 juta. Kita copy ke sini, ini kita salin, ini tanggal 12 misalkan. Karena yang di sini amortisasi tadi sudah kita isi 25 juta ya. Maka kita isi di sini jurnal umumnya, masuk ke bangunan, sewa gedung ya, dari akun kas sebanyak 25 juta. Di posisi keuangan sudah berubah dia, ini sudah habis, keambil 25 juta, masuk ke bangunan ini ya. Bangunan sebanyak 25 juta rupiah.
Kemudian kita masuk di penutupan. Ini JO dulu karena belum penutupannya 31 ya. 31 misalkan bulan 12. 31 ini JO Japan ya, JO dulu. Kita lihat di aktivitas dulu bulan Desember. Oh, ini belum ada nih, penyusutan belum ada, sama penyusutan peralatan yang tadi, sama penyusutan bangunan. Kita lihat dulu, depresiasi tadi 375, kita copy dulu ya. Masuk ke jurnal umum, tinggal copy di bagian kredit, salin lagi ke sini. Ini masuknya ke biaya penyusutan. Ya, ini biaya penyusutan peralatan dari akumulasi penyusutan peralatan. Kita isi aja keterangannya, depresiasi peralatan tidak terikat. Maka di sini dia sudah berubah di bulan Desembernya nanti. Oh, tanggalnya belum saya isi ya, maaf. Ini saya isi dulu tanggalnya. Ya, ketika kita buka laporan posisi keuangan, ya masuk ya, dari tadinya 375 di awal bulan Desember. Ini kan akhir bulan November. Di Desember akhir sudah berubah 750 dan sudah mulai nih sewa bangunan ini sudah dimulai penyusutannya. Maka kita isi juga di sini. Ini kita copy dulu biar mudah. Copy ke sini, nah, tinggal ubah ke bangunan. Ini juga ke bangunan. Ya. Keterangannya amortisasi sewa bangunan 01. Tidak terikat juga sebanyak, kita lihat nih amortisasinya. Ini maaf, ini tadi kan Desember 2020 ya, berarti ini Desember juga. Kita isi aja tanggalnya 1 bulan 12 2022. Nanti insya Allah udah otomatis ya, Desember 2022. Ini hasil per bulannya, kita tinggal salin saja. Ini karena 1 jadi sama ya, saya copy dari sini, pindahkan ke jurnal umum, salin value ya. Maka di sini nanti sudah berubah posisi keuangan ya. Ini sudah masuk ya. Ini masih error karena kan kita belum tutup buku. Nah, terakhir kita tutup buku ya. Ini kita ubah dulu Japan. Tarik dulu ke sini, lihat aktivitasnya, hanya ada tidak terikatnya saja nih, surplus ya, untung. Kalau dalam perusahaan dagangnya untung, ini kan kosong, maka kita isinya 1 saja, ini 7 juta. Kita ke jurnal umum, salin saja ke sini langsung, salinnya pastanya value, ininya tadi ya sesuai, tidak terikat. Ini isi dulu penutupan. Tadi seperti biasa, akun penutupan adalah ikhtisar, masuknya aset bersih tidak terikat ya. Ini ya, ini kita hapus dulu agar rapi. Maka di posisi keuangan insya Allah dia sudah berubah ya. Ini alhamdulillah sudah saldo seimbang. Ini juga sudah sama, total aktiva di sini sama dengan di sini. Posisi keuangan juga sudah seimbang. Laporan arus kas di bulan Desember sudah seimbang. Alhamdulillah sudah selesai ya. Maka ini laporan keuangannya. Sekarang terakhir bagian laporan keuangan. Tinggal print saja. Kita tinggal print ya. Yang biasa di print itu ini laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset atau aktivitas. Ini yang di print. Ini yang pertama.
Ini tinggal di print, nanti insya Allah sudah otomatis bentuknya ya ini. Jadi nggak perlu disetting lagi, tinggal pilih saja kalau mau. Biasanya kalau di akhir bulan saya pribadi biasanya printnya 2 di bulan Desember sama dalam tempo periode 1 tahun, di print dua-duanya. Jadi ada 2 laporan, laporan bulanan di bulan Desember, kemudian laporan tahun 1 tahun. Kemudian yang di print kedua adalah posisi keuangan, ini laporan posisi keuangan yang ini. Ini sudah ada nih sesuai namanya ya, bendahara misalnya, ketua. Tinggal print saja. Print insya Allah sudah rapi juga, sudah di setting ya. Periode tinggal pilih nanti Desember dan 2020. Di 1 tahun diisi juga, yang bulanan juga diisi. Posisi keuangan juga sama, tinggal periode diisi Desember dan 2020, tinggal print, sudah otomatis. Defaultnya A4 ya, defaultnya A4, tinggal disesuaikan saja. Kalau kalian memakainya bukan A4 ya tinggal di setting lagi. Dan laporan arus kas juga tinggal dipilih Desember dan 2020, ini sudah masuk semua. Rekapitulasinya tinggal di print, sudah selesai ini ya, sudah rapi, jadi nggak perlu di setting lagi. Buku besar ini biasanya nggak di print karena kan ini untuk kontrol saja. Misalkan ini 2020, kita klik akun kas, kan muncul semua dia. Nah, selama 1 tahun ini kan misalkan ya, karena kita isi dikit ya dikit keluarnya. Kas kecil, nah ini banyak ya. Bank satu hanya ada satu transaksinya. Buku besar ini biasanya nggak di print, cuman kalau mau di print ya tinggal di print saja, nggak apa-apa. Jadi proporsional. Dan terakhir, rekap data tahunan ini juga biasanya di print, tetapi kalau saya enggak. Ini kosong karena nggak ada datanya ya. Dan aktivitas tahunan ini sudah otomatis terdata. Ini ada pemasukan, pengeluaran di sini. Ini yang tahunan. Dan terakhir grafik keuangan. Ini juga biasanya nggak di print, cuman kalau mau di print ya nggak apa-apa, tinggal di print. Baik, alhamdulillah. Saya rasa sudah cukup untuk ininya ya, untuk pengisian yang terakhir. Ini terakhir karena kita udah nggak ada lagi. Udah yang ini tinggal jurnal transaksi, nanti tinggal dilihat bagaimana. Kalau masih bingung tinggal lihat di seri input jurnal karena sudah mudah, JA, JU, dan JPEN setiap bulan. Kalau Januari tinggal diisi JAT dulu, bukan JA. JU transaksinya dan JPEN bagian tutup bukunya. Jurnal penyesuaian ini yang ada di sini, ini saya hapus dulu. Ini hanya perbantuan saja. Kalau ada transaksi yang kelewat, saya catat dulu di sini biasanya. Jadi kalau ada transaksi yang tidak terdata, dicatat di sini dulu, disimpan di sini dulu, nanti masuknya akhir bulan atau ketika ingatnya. Jadi seperti itu. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Silakan video ini di-share, siapa tahu bermanfaat ya untuk teman-teman, saudara-saudari kita, khususnya saudara-saudari kita muslim yang bekerja atau berprofesi di bidang bendahara atau administrasi keuangan ataupun semacamnya lah ya, yang bagian keuangan. Siapa tahu ini bermanfaat karena inti mempermudah dalam laporan. Karena kita sekali isi di transaksi itu sudah keluar semua di bagian laporan, ini semua sudah keluar semuanya. Kita isi hanya di jurnal transaksinya saja. Baik, untuk video selanjutnya insya Allah sudah tidak ada ya, karena ini sudah terakhir. Barakallahu fikum.